Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizka Hawadi. Rapat paripurna DPR RI mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016. Berikut laporan rekan Nanda Oktaviani dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI yang ke-31 tahun 2016-2017 mengesahkan beberapa agenda. Di antaranya pelantikan anggota Dewan Antar Waktu serta mendengar tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR terkait rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas anggaran penerimaan dan belanja pemerintah atau APBN pada tahun 2016. Merespon pandangan beberapa fraksi di DPR terkait masih rendahnya realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, walaupun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02% pada tahun 2016, yang naik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya berkisar di angka 4,48%, namun, masalah fluktuasi perekonomian dunia masih tetap memberikan dampak pada perekonomian Indonesia di tahun 2016. Dan masih mengalami tekanan pelemahan. Terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya mempengaruhi pendapatan negara. Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa. Untuk mempertahankan perekonomian Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah drastis dengan melakukan pemotongan anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga. Untuk selanjutnya, rapat paripurna ini menugaskan kepada Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016 dengan mempertimbangkan pemandangan umum fraksi, tanggapan pemerintah, dan keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah serta laporan pertemuan pemerintah pusat. Dari ruang sidang paripurna DPR RI, Nanda dan Handoko TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI bersama Parlemen negara-negara ASEAN siap membahas sejumlah isu strategis dalam pertemuan Kaukus AIPA ke-9 atau The 9th AIPA Caucus Meeting. Di antaranya isu maritim, isu perdagangan manusia, dan isu perdagangan satwa liar. DPR RI menjadi tuan rumah The 9th AIPA Caucus Meeting yang digelar pada 18 dan 19 Juli 2017. Ditemui usai jamuan makan malam peserta 9th AIPA Caucus Meeting di Jakarta, anggota BKSAP DPR RI Dev Akbar Syah Ikarno mengatakan bahwa AIPA Caucus Meeting ini akan menghasilkan kesepakatan maupun gugus tugas atau task force untuk memberantas mafia-mafia yang merusak moral bangsa, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di negara-negara ASEAN, sehingga tidak menghambat perekonomian, politik, dan sosial budaya. Bila mana kita sudah sepakati konsep landasannya seperti apa, kita mau bawa kemana arahnya ASEAN ini di dalam masing-masing subject mattersnya itu, sehingga masing-masing parlemen di negara-negara ASEAN ini bisa membuat undang-undang yang sesuai dengan yang sudah kita sepakati gitu. Nah, dan juga para eksekutifnya, pemerintahnya itu bisa membuat peraturan-peraturan, regulasi di semua lini sesuai berdasarkan undang-undang yang sudah dibuat di masing-masing parlemen. Wakil Ketua BKSAP DPR Juliari Batubara mengatakan hasil dari pertemuan ini akan menjadi landasan parlemen-parlemen ASEAN untuk menjadi undang-undang di negara masing-masing. Istilahnya untuk menyambut, menyongsong AIPA General Assembly di Manila tahun ini. Tema yang kita angkat adalah lebih fokus kepada kerjasama di maritim. Usai pembukaan 9th AIPA Caucus Meeting hari ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan pertemuan ini untuk menindaklanjuti kesepakatan antar pemerintah negara ASEAN untuk melakukan sinkronisasi di tingkat parlemen terkait produk legislasi masing-masing negara ASEAN. Apakah sudah mendukung kesepakatan atau belum? Salah satunya kita kan di ASEAN ini 80% adalah maritim ya, air ya, kawasan laut. Dan kawasan laut ini mempunyai potensi yang besar untuk hal-hal yang sangat positif seperti perdagangan dan lain-lain, tapi di sisi lain juga ada potensi konflik terkait dengan sengketa,
seperti di Laut Cina Selatan yang tentu mempunyai dampak juga langsung kepada Asia Tenggara. Kemudian masalah penyelundupan narkoba melalui laut, kemudian juga human trafficking dan lain-lain. Nikita Mbolon dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendesak pemerintah untuk memaksimalkan potensi sumber daya energi panas bumi atau geotermal untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional, mengingat secara teknis dan non-teknis maupun dari aspek sumber daya manusia, Indonesia sudah siap untuk memanfaatkan energi geotermal. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Hermanto melakukan kunjungan spesifik ke kantor Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian SDM di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini. Agus Hermanto mengatakan Indonesia sampai saat ini belum maksimal dalam memanfaatkan energi geotermal. Pemerintah seharusnya terus berupaya dalam memajukan teknologi baik teknis maupun laboratoris untuk dapat memanfaatkan energi geotermal. Agus mengungkapkan Indonesia dalam segi pemanfaatan sudah tertinggal dari negara-negara lain yang kekayaan energi geotermalnya jauh lebih minim dibanding Indonesia. Untuk itu ia mendesak pemerintah untuk segera memulai langkah konkret dalam upaya pemanfaatan sumber daya energi geotermal agar pemenuhan energi di Indonesia dapat tercukupi. Dengan melaksanakan SOM dan lain sebagainya, sekarang ini tinggal tindak lanjut daripada apa-apa yang dulu pernah kita koordinasikan. Kita sekali lagi bahwa kita tidak boleh terlena. Panas bumi kita cukup banyak, 30 gigawatt, tapi belum kita manfaatkan, baru 1.500 megawatt. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus kita pikirkan untuk mempercepat dari panas bumi ini. Terima kasih. Agus Hermanto juga menyoroti lambannya langkah pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya energi panas bumi. Menurut Agus, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memulai proyek eksplorasi panas bumi. Semua pendukung eksplorasi sudah siap untuk memulai proyek pemanfaatan geotermal, baik dalam pendanaan maupun para tenaga ahli. Di situ sudah ada dananya panas bumi, sehingga sekarang ini tinggal kita bekerja. Duitnya ada, proyeknya ada, tenaganya ada, peralatannya ada. Tapi tidak memulai. Untuk itu kita semuanya ingin memulai secepatnya, supaya koordinasi lebih cepat, sehingga kebutuhan energi di Indonesia bisa tercukupi. Dari Provinsi Jawa Barat, Panji, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, wassalam.